Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal serius dan penting. Ini untuk perkembangan bangsa rakyat Indonesia ke depan. Sama-sama kita ketahui Pilpres hanya tinggal beberapa waktu lagi. Tidak lama lagi, tidak sampai 2 bulan. Sebentar lagi sudah kita melaksanakan Pilpres. Yang ingin saya sampaikan di sini ada hal-hal yang harus menjadi perhatian kita. Serius. Jika sesuatu kita kelola dengan baik, jika sesuatu kita pilih yang terbaik, maka hasilnya dia akan baik. Tetapi orang yang kita percaya seperti KPU, Komisi Pemilihan Umum ini, sudah tidak netral lagi, sudah tidak jujur lagi, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Data pemilih sementara dianggap aneh dan invalid. Temuan ini telah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum KPU untuk diklarifikasi lebih lanjut. 52 juta data tak wajar ditemukan dalam daftar pemilihan sementara atau DPS 2024. Temuan didapat setelah perkumpulan warga negara untuk pemilu Jurdil meneliti data DPS yang diterima oleh partai politik. Kejanggalan data antara lain anak di bawah 10 tahun sebagai daftar pemilih. Banyaknya pemilih di atas 100 tahun. Ditemukan juga pemilih yang memiliki identitas ganda dengan lokasi TPS sama. Data yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan dan alamat lengkap pemilih. Pihak KPU mempertanyakan dari manakah DPS ini diperoleh. KPU juga mengajak untuk memperbaiki bersama DPS yang dianggap tak wajar. Data pemilih acap kali menjadi persoalan jelang pemilu. Asas pemilu Jurdil masihkah menjadi pedoman? Jika data pemilih masih dipertanyakan, Bagaimana Pak Denny menemukan 52 juta DPS janggal ini, bisa diinformasikan Pak, silakan. Ada nama yang tidak wajar. Misalnya cuma 2 huruf, 3 huruf, 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf gitu ya. Nah itu kita anggap tidak wajar. Karena apa? Karena di Indonesia tidak sesuatu yang wajar kalau nama orang itu hanya 1-2 huruf. Sehingga kita, ini nggak wajar nih. Nah, kita anggap data semacam itu nggak wajar, kita sort aja gitu ya, kita urutkan. Nah dari nama misalnya, itu yang 2 huruf aja itu ada 13.000. Apa yang hanya pakai 2 huruf gitu loh. Nah itu kan janggal itu. Di Indonesia hampir jarang lah, hampir mustahil ada nama yang hanya 2 huruf gitu. Kemudian kita urutkan juga lagi. 13.000 tadi Pak Denny ya? Ya, 13.976 tepatnya. Karena data pemilih ini adalah sumber manipulasi hasil. Teman sahabat dimanapun berada, sudah sama-sama kita saksikan video yang satu tadi. Ada beberapa hal miris hati kita melihatnya. Belum apa-apa, belum pelaksanaan pemilu, aroma kecurangan sudah mulai muncul. Ya, semoga ini tidak benar, tapi kemungkinan bisa benar. Kenapa? Ada data yang selisihnya tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai jutaan. Ada kesalahan nama lebih kurang sampai 13.000 nama. Mana mungkin ya ada warga negara Indonesia begitu banyak namanya hanya menggunakan 1 huruf dan 2 huruf. EM, KA, EK. E sama K, nggak mungkin. Tapi kalau 1-2 mungkin. Tapi kalau sudah puluhan ribu, ini ada apa? Ada lagi data KTP orang yang usianya rata-rata hampir 100 tahun lebih. Ini hebat ini. Awet sekali orang ini, bisa hidup sampai ratusan tahun. Dan nggak kepalang tanggung, banyak. Ada lagi yang di bawah umur 10 tahun. Ini ada apa? Kalau terjadi kesalahan, 1-2 itu wajar. Tetapi kalau kesalahan dengan jumlahnya puluhan, ribuan, bahkan jutaan data yang salah, ini ada apa? Janganlah semudah itu menyatakan, oh kami khilaf, kami salah, akan kami segera perbaiki. Orang belum waktunya pemilu, berkas pemilu sudah dikirim ke Cina, sudah dikirim ke Taiwan, udah siap dicoblos sama mereka di sana.
Oh, itu kesilapan, itu kesalahan. Di mana kejujuran itu? Apa tunggu rakyat marah? Cobalah ketua KPU ya, jujurlah. Semuanya akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban sama Allah apa yang kita kerjakan. Seluruh tim relawan pasangan masing-masing calon, terutama yang nomor 1 dan nomor 3, awasi pemilu yang aromanya mulai tidak jujur sepertinya. Ini nggak bisa dibiarkan terjadi kecurangan-kecurangan di mana-mana. Orang belum dilantik, belum direstuin untuk daftar baleho, sudah siap. Baru 2 hari menjadi ketua partai, baleho sudah se-Indonesia bertabur. Rapi sama bentuknya. Satu malam terpasang rata di semua wilayah. Udahlah. Rakyat Indonesia butuh sosok pemimpin yang jujur, yang mengayomi rakyatnya. Kalaulah seperti ini, bagus nggak usah ada pemilu sepertinya. Tunjuk aja langsung angkat. Maka pada saat itu rakyat Indonesia akan tersingkirkan. Rakyat Indonesia merasa tidak tinggal di negara di tanah airnya lagi. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang menguasai. Teman sahabat di mana saja coba perhatikan IKN. Wah, ini hebat ini. Mau mindahkan ibu kota. Siapa yang tinggal di sana? Dapat kabar tidak ada lagi warteg. Kemudian makanan-makanan pinggir jalan tak ada, semua bentuknya kafe, semua bentuknya hotel. Jadi IKN disiapkan bukan untuk rakyat, IKN disiapkan untuk orang yang ekonominya cukup baik. Kita orang pinggiran, kita masyarakat kecil, masih butuh naik sepeda motor. Pada saat ban bocor nyari tukang pompa, tukang ban ada enggak? Kayaknya IKN dibangun memang untuk kota yang luar biasa, bukan untuk kita. Ada orang-orang tertentu yang mau tinggal di sana. Kita nggak mampu, biaya tinggal di sana terlalu tinggi. Ya, tidak semudah yang kita bayangkan ya, membangun sebuah ibu kota baru. Bagaimana ibu kota yang sudah ada, apa nggak dirawat? Apa ibu kota ini nggak dijaga? Apa ibu kota ini nggak diperbaiki, nggak dibangun? Hanya satu kota saja yang mau dibangun. Ya Allah. Teman sahabat dimanapun berada, awasi pemilu, awasi KPU, awasi nanti kotak suara, jangan dibiarkan. Belum apa-apa, aroma yang tidak baik sudah mulai muncul. Semoga ini tidak benar yang saya katakan. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia, mari secara bersama-sama kita terlibat, kita awasi pemilu ini. Kita awasi kotak suara, kita awasi pemilih. Kita khawatir. Nah, nantinya pada saat pencoblosan, yang datang 50%. Berarti 50% lagi suaranya kosong. Tiba-tiba di perhitungan terakhir, suara yang 50% sudah terisi. Ini kan fatal. Janganlah bodoh-bodohi rakyat. Jangan tipu-tipu rakyat lagi. Ya, semuanya sudah mulai terlihat. Jika ini terjadi, hati-hati. Kemungkinan besar rakyat siap berperang di tempat. Curang, curang, kami Aliansi Rakyat Bergerak Solo Raya dalam menyikapi jalannya pemilihan umum tahun 2024 mengambil sikap tegas melawan segala bentuk intimidasi. Pembiaran kecurangan pemilu 24 berarti membuka peluang munculnya kemarahan rakyat yang akan merugikan semua pihak. Untuk itu, jangan salahkan rakyat. Curang, curang. Semua persoalan di TPS, selesaikan di TPS. Jangan mau keluar dari TPS. Ribut-ribut di situ. Karena kalau nanti udah nanti kita sampaikan ke atas, kita susah. Ya, jadi ribut di situ sampai selesai. Kalau kita bisa aja ada kecurangan, udah kita video teriak kita. Orang biar tahu kan. Kita caranya begitu masyarakat. Ini sakit kali, malu kali kita. Jangan sampai terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Teman sahabat dimanapun berada, khususnya ya tim-tim pemenangan ini, marilah kita jujur ya, menyikapi segala sesuatu dengan sopan, dengan santun, dengan logika, dengan data. Ya, jadi teman sahabat dimanapun berada, tolong KPU netral. Jika ada pelanggaran, stop, semprit, free kick. Jangan sampai pelanggaran itu diteruskan dan perbaiki, coret bila perlu. Kita butuh seorang pemimpin yang jujur, kita butuh sosok pemimpinan yang bisa mengatasi permasalahan Indonesia saat ini.
yang menuju kehancuran. Kenapa? Karena terjadi kebohongan di mana-mana. Teman sahabat dimanapun berada, khususnya tim relawan, amin, yang bekerja apa adanya dan tidak ada apa-apanya. Mari bekerja dengan hati, mari bekerja dengan keyakinan. Jika terjadi masalah di TPS, selesaikan hari itu juga, detik itu juga di TPS. Tidak merupakan catatan kemudian dilaporkan, itu no. Langsung selesaikan di tempat, jangan dibiarkan. Ya bila perlu untuk daerah itu vakum, tak usah milih lagi, sampai perkaranya itu selesai, masalahnya selesai. Ya, kalau sudah dikasih waktu, mungkin mau dilaporkan lagi, sia-sia, nggak ada gunanya. Sebaiknya diselesaikan di tempat, bila perlu TPS itu di-stop pemilihannya, buat pemilihan ulang nantinya yang lebih jujur. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.